Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pembelajaran matematika bersama dengan Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Nah, kali ini kita akan membahas materi kelas 7 yaitu tentang bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, ada beberapa istilah yang harus kalian ingat. Yang pertama, variabel atau peubah ya. Ini suatu bilangan yang sebenarnya belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf ya. Bisa yang terkenal itu yang paling ngetren itu kan X ya, X, Y gitu ya. Yang kedua koefisien itu bilangan di depan variabel, yang ketiga konstanta itu suku yang tidak memuat variabel, yang keempat suku. Suku itu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Nah, sekarang ini ya. Di contoh ini 3x kuadrat ditambah 4xy dikurangi 3x ditambah 4 tambah xy ditambah 5. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku ya. Nah, ini dari 5 suku ini variabelnya adalah hurufnya itu ada X dan Z. Jadi variabelnya di sini adalah X dan Z. Kemudian koefisien dari X kuadrat itu 3. Koefisien dari XY 4, yang XY ini. Kalau XY yang ini, koefisiennya adalah 1. Koefisien X negatif 3. Sedangkan yang ini, nah ini yang disebut dengan konstanta. Konstantanya 5. Kalau di sini dikurangi, konstantanya nanti negatif 5. Selanjutnya, yang dipelajari pada bentuk aljabar itu yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Yang bisa dijumlah dan dikurangi itu yang sukunya sejenis ya, suku-suku sejenis. Kemudian ada perkalian ya, perkalian itu nanti ada satu suku dengan dua suku dengan dua suku dan seterusnya. Terus yang ketiga pemfaktoran. Pemfaktoran itu kebalikan dari perkalian ya. Nah, sekarang langsung ke contoh. Diketahui A negatif 2x ditambah 3 dan B 3x kurangi 5. Hasil pengurangan B dari 2A. Berarti nanti 2A dikurangi B. A-nya negatif 2x tambah 3, B-nya 3x dikurang 5. Ini kalikan dulu. Negatif 4x 6 dikurangi 3x dikurangi negatif berarti ditambah. Nah, nanti kita jumlahkan suku-suku yang sejenis 4x dengan 3x. Negatif 4x dikurangi 3x, hasilnya negatif 7x. Nah, ini dari pilihan ini kan yang C dan D sudah nggak mungkin ya. Selanjutnya 6 dengan 5. Tidak muat koefisien variabel, ini konstantanya. 6 ditambah 5 plus 11 atau positif 11. Jadi jawabannya A. Nah, kita cek sebentar ya. Kalau jadi kalau kalian ini tadi misalnya mengurangi min 4 dengan min 3 ini ya. Negatif 4 dikurangi 3x itu keliru negatif X, nanti jawabannya di C dan D. Nah, terus 3 dengan 6 dengan 5, kalau ini tadi keliru kurangi ini ya. Ini dikurangi karena tadi lupa, ini kelewatan. 6 kurangi 5 nanti hasilnya 1, milihnya di antara ini, 1 atau C, B atau D ini. Yang kedua, bentuk sederhana dari P pangkat 2 dan seterusnya. Ini juga sama, P pangkat 2 dengan negatif 3P kuadrat. Ini kalau dihitung, P kuadrat dikurangi 3P kuadrat, hasilnya negatif 2P kuadrat. Selanjutnya yang PQ dengan PQ. Ini dengan sini. Negatif 9 dengan 5. Negatif 9 tambah 5. Hasilnya negatif 4. Ya. Negatif 2P kuadrat dikurangi 4, jawabannya C.
Nomor 3, diketahui bentuk aljabar 3x kuadrat dan seterusnya. Jika koefisien x kuadrat A dan seterusnya hasil dari AB kurangi CD. Nah, berarti kalian harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C berapa, D berapa, gitu ya. A-nya tadi koefisien dari x kuadrat, berarti angkanya ini 3. B, koefisien x negatif 2. C, koefisien Y 5. D, bukan koefisien ya, konstanta, negatif 7. Nah, sekarang AB dikurangi CD. Berarti 3 kali negatif 2 dikurangi C-nya 5 kali negatif 7. Ini negatif 6, ini jadi positif ya, dikurangi negatif 35, hasilnya 29. Nomor 4, hasil pengurangan dari, nah sama, ini dikalikan dulu, 14P kurangi 6Q dikurangi 4P min Q ya, kurangi 14 kurangi 4 hasilnya 10. Negatif 6 dikurangi negatif 1, berarti negatif 5 Q. 10P kurangi 5Q, jawabannya A. Nah, jadi jebakannya hanya sekitar kalian menguranginya ini ya. Ini kalau ini terbalik, 4P kurangi 14P, hasilnya nanti negatif. Terus ini hasilnya nanti jadi positif gitu ya. Jadi kalian harus cermat dalam menjumlah dan mengurangi. Nomor 5, perhatikan pemfaktoran yang benar. Pemfaktoran itu lawan dari perkalian, kebalikan dari perkalian. Ada beberapa cara kalian faktorkan ini, atau dari sebelah kanan ini kalian kalikan, hasilnya harus sama dengan sebelah kiri. Coba kita pakai cara yang kedua tadi ya. Ini kalikan A kali 2A, hasilnya 2A pangkat 2. Terus dikurangi A kali 3B, berarti 3AB. Maka nomor 1 benar ya. Sekarang yang kedua, kalikan saja tadi. X kali X, hasilnya X kuadrat. X kali 3, tapi ini dikurangi, berarti ini dikurangi 3X. Negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali negatif 3, tambah 9. Ya, kalau disederhanakan, ini X kuadrat. Negatif 3 kurangi 3, negatif 6X plus 9. Nah, sama enggak dengan yang kedua? Enggak sama, ini salah ya. Nah, yang kedua salah. Kita analisis, kalau ini enggak mungkin. Nah, yang D juga enggak mungkin karena nomor 1 benar. Maka pilihan jawabannya adalah yang C. Nomor 6, Pak Arya memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang X plus 11, X plus 7. Berarti luas persegi panjang kali lebar ya. Panjangnya X tambah 11, lebarnya X tambah 7. Di tanah tersebut dibuat kolam berbentuk persegi dengan panjang sisi X tambah 3. Dan tersisa tanah seluas 176 ya. Kita cari dulu ini X kali X, X kuadrat. Ini 7X. Ini 11X. Ini 77. Kemudian luas persegi panjangnya, sisi kali sisi, X tambah 3 pangkat 2. Bisa langsung ya kalian, X kuadrat ditambah 2 kali X kali 3. Ini kalikan semua, 2 kali 3, 6. 6 kali X, 6X. Ditambah 3 kuadrat.
Nah, kalau kesulitan ya dikalikan seperti yang atas tadi. Sekarang sisanya 176. Nah, berarti sisanya itu ya luas persegi panjang dikurangi luas persegi. Ini tadi kalau disederhanakan berarti luas persegi panjang dikurangi luas persegi ya. X kuadrat ini jadi 18X ditambah 77 dikurangi X kuadrat tambah 6X tambah 9. X kuadrat dikurangi X kuadrat 0, 18X dikurangi 6X hasilnya 12X, 77 dikurangi 9 hasilnya 68 ya. Ini nanti hasilnya sama dengan 176. Nah, lanjut ke sini. Berarti 12X kita gunakan persamaannya dikurangi 68. Berarti 12X sama dengan ini kalau kita kurangi 108 jadi X-nya 9. Pertanyaannya luas tanah Pak Aryo. Nah, luas tanahnya yang ini tadi. Berarti ini X-nya 9, 9 tambah 11 hasilnya 20. Ini 9 tambah 7, 16. Berarti nanti luasnya 20 kali 16. 320. Jadi harus tahu panjang dan lebarnya. Nomor 7. Hasil dari 2X kurangi 3 kali 5X tambah 4. Ya ini tinggal dikalikan ya. Depan kali depan hasilnya 10X kuadrat. Depan kali belakang tambah 8X. Ini belakang kali depan negatif 15X. Ini kurangi 12. 10X kuadrat yang ini menjadi kurangi 7X kurangi 12. 10X kuadrat dikurangi 7X, jawabannya D. Nomor 8, diketahui nilai P tambah Q 17 dan P kali Q 52. Nilai dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, ini nanti ada beberapa cara ya, ada paling enggak 2 cara. Kalian cari P dan Q-nya dengan cara ya dikira-kira atau dicoba-coba atau menggunakan bentuk aljabar. Kalau menggunakan bentuk aljabar, kalian gunakan sifat P ditambah Q pangkat 2 itu tadi P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat ya. Nah, P tambah Q-nya diketahui 17. Terus, nah ini P kuadrat dan Q kuadratnya kan belum tahu, tapi 2PQ-nya ini kita bisa hitung karena diketahui P kali Q 52. Q kuadratnya karena belum tahu, Ibu pindah ke sini ditambah 2 kali 52. Ini 289 sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat ditambah ini 104. Jadi P kuadrat ditambah Q kuadrat 289 dikurangi 104. Ini kita kurangi 5 8 1 ya. P kuadrat plus Q kuadrat. Jawabannya B. Nah, kalau kalian mau pakai cara yang dicoba-coba tadi, kalian cari P tambah Q itu berapa? Misalnya 15 dengan 2, misalnya 10 dengan 7 ya. Cari yang hasil kalinya 52 itu berapa? Nah, ini kalau kita cari yang hasilnya kalau dikalikan 52 di jumlah 17 itu kan nanti berapa ini? 13 dan 4 ya. Nah, 13 tambah 4 kan 17. 13 kali 4 juga 52 ya. Berarti nanti P-nya 13, Q-nya 4, tinggal dihitung biasa. Nomor 9, salah satu faktor dari 3X kuadrat dikurangi 20X tambah 12. Nah, kalian gunakan sifat tadi pemfaktoran itu apa? Pemfaktoran itu kan
kebalikan dari perkalian. Caranya kalian bisa juga, ya ini difaktorkan, cari X kuadrat, ini 3X kuadrat, itu berarti nanti 3 dan 1, 12 itu 4 dan 3, bisa 6 dan 2, dan seterusnya. Ya, kita gunakan cara pemfaktoran yang biasa. Ini angkanya, kalau di depan X kuadrat ini tidak 1, kalikan dulu A dan C, hasilnya 36. Nah, kalian cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya nanti 36. Kalau dijumlah hasilnya negatif 20. B ini ya. Nah, bilangannya berapa? Yang dikalikan positif dijumlah negatif, pasti negatif semua. Itu negatif 2 dan negatif 18. Nah, sekarang caranya, kalau ini sudah ketemu, ini nanti 3X kuadrat dan seterusnya itu kita faktorkan. Nah, kalau ini 3X kuadrat, nanti tulis di sini 3X kali 3X. Nah, kalau 3X kali 3X kan 9 ya. Ini kita bagi 3, biar nanti hasilnya tetap 3X kuadrat. Selanjutnya, bilangan ini tadi yang sudah kita peroleh, gantikan ke sini. Negatif 2 dan negatif 18. Selanjutnya, kalian sederhanakan di antara dua suku ini, ya, dua perkalian ini yang bisa dibagi 3, hasilnya bulat kan, yang belakangnya kita bagi. Ini kalau 3X dibagi 3 kan hasilnya X. Negatif 18 dikurangi 3 hasilnya 6. Berarti nanti 3X kurang 2 kali X kurangi 6. Nah, kalian cari di sini yang sesuai salah satu di antara itu yang mana? Yang D kan? Nah, jawabannya D. Sekarang nomor 10 ya. Nomor 10 kita faktorkan sama seperti tadi. Ini kalikan negatif 6. Berarti kalau dikalikan hasilnya nanti negatif 6. Kalau dijumlah hasilnya 1. Bilangannya berapa? Ini kan negatif 3 dan negatif 2 ya. 3 dan negatif 2. Ini 3-nya nggak usah dikurung, nggak apa-apa. Terus seperti tadi 2X ini dibagi 2 ya, bagi 2. Kalau ini tadi bagi 3 karena di sini 3. Terus tadi angkanya ini masukkan 3 berarti positif, ini tambah 3, ini kurangi 2. Nah, yang bisa dibagi yang ini X kurangi 1, berarti nanti 2X tambah 3 X kurangi 1. Di antara ini yang sesuai yang B ya. Ini cara pemfaktoran ya. Mudah-mudahan dapat kalian pahami tentang materi bentuk aljabar. Ada kurangnya mohon maaf. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.